Halo semua, selamat datang kembali di saluran Dongeng Pengantar Tidur. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang penuh misteri tentang hilangnya seorang istri dan ibu yang mengguncang sebuah komunitas kecil dan memicu pencarian besar-besaran yang dipenuhi harapan dan keputusasaan. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini karena akan ada banyak kejutan dan detail menarik yang menanti Anda. Lahir pada 11 Juni 1982 di California, Sherry dan Keith adalah cinta pertama sejak masa sekolah menengah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pindah sekolah dan kehilangan kontak. Meskipun demikian, Keith selalu memiliki perasaan istimewa terhadap Sherry. Ia bahkan masih menyimpan sobekan kertas yang mereka saling berikan di kelas saat mereka sekelas di bangku SMP. Pada tahun 2009, takdir mempertemukan mereka kembali secara kebetulan. Keith tahu ia ingin menjadikan Sherry istrinya. Keith dan Sherry melangsungkan pernikahan impian pada tahun 2009 dan semua orang mengagumi kisah cinta mereka yang indah, seperti dalam dongeng. Setelah menikah, pasangan ini tinggal di Redding, sebuah kota kecil di California Selatan. Keith dan Sherry memiliki keluarga kecil yang sangat bahagia dengan seorang putra berusia 4 tahun bernama Tyler dan seorang putri berusia 2 tahun bernama Violet. Keith bekerja sebagai staf IT untuk Deadspin dengan penghasilan yang stabil. Semua orang menyebutnya sebagai suami yang luar biasa, pekerja keras, dan sangat perhatian pada istrinya. Sementara itu, Sherry adalah seorang ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, dan seringkali orang-orang memanggilnya Superman karena ia adalah istri yang cekatan, pandai memasak, dan piawai dalam bersosialisasi. Mereka menjalani kehidupan yang tenang dan damai, hingga suatu hari di awal musim dingin. Pada tanggal 2 November 2016, seperti biasa, Keith mencium istri dan anak-anaknya untuk berpamitan sebelum berangkat kerja. Sherry memberitahunya bahwa hari itu ia akan pergi berlari untuk mempersiapkan lomba maraton lokal yang akan diadakan saat perayaan hari Thanksgiving. Sore harinya, ketika Keith pulang kerja, ia mendapati rumahnya sepi senyap. Biasanya, kedua anaknya akan berlari menyambut dan memeluk ayahnya. Namun hari itu, rumah terasa hampa secara aneh. Ia melihat ke garasi dan mobil Sherry masih ada. Tetapi Keith berpikir mungkin istri dan anak-anaknya sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Jadi ia tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa saat menunggu, tidak ada seorang pun yang kembali. Keith pun mencoba menelpon Sherry, tetapi nomornya tidak dapat dihubungi. Ia kemudian membuka aplikasi Find My iPhone di ponselnya untuk mencari lokasi ponsel Sherry dan melihat bahwa ponsel itu berada di dekat kotak surat, hampir 2 kilometer dari rumah. Ia segera melaju ke lokasi kotak surat tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Keith menghubungi ibunya dan bertanya apakah ia sudah berbicara dengan Sherry hari itu, namun ibunya mengatakan sudah seminggu tidak ada kabar dari Sherry. Keith menelpon taman kanak-kanak dan gurunya mengatakan bahwa kedua anak itu masih di sana dan belum ada yang menjemput mereka. Saat itulah Keith tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi.
Ia keluar dari mobilnya dan melihat sekeliling. Ia menemukan ponsel dan earphone Sherry tergeletak di rumput pinggir jalan, tepat di samping kotak surat. Setelah diperiksa dengan cermat, Keith melihat sehelai rambut pirang Sherry tersangkut di earphone, seolah-olah ditarik paksa. Keith segera memotret ponsel itu dan menelpon polisi. Biasanya, ketika seorang istri menghilang, suami seringkali menjadi tersangka pertama. Keith juga tidak terkecuali. Polisi berpendapat bahwa foto ponsel yang tergeletak di pinggir jalan yang dikirim Keith kepada mereka terlihat seperti direkayasa dan ada sesuatu yang tidak wajar. Keith harus pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi dan menjalani tes kebohongan. Hasilnya menunjukkan bahwa Keith mengatakan yang sebenarnya, dan ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Malam itu, setelah kembali dari kantor polisi, Keith harus mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menjelaskan kepada putranya yang berusia 4 tahun mengapa ibunya tidak bisa pulang. Hilangnya Sherry Papini secara misterius telah menarik perhatian publik dan media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polisi turun tangan dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari Sherry di seluruh negeri. Bahkan FBI, detektif profesional, dan para dermawan juga turut membantu. Seorang dermawan anonim menawarkan hadiah ratusan ribu dolar bagi siapa saja yang dapat membantu membawa Sherry pulang dengan selamat. Hampir semua saluran berita memberitakan tentang hilangnya Sherry. Keith, yang pada dasarnya adalah orang yang tertutup, juga ikut serta dalam setiap wawancara dan melakukan segala cara untuk menemukan Sherry kembali. Keluarga Sherry membuat penggalangan dana di platform GoFundMe untuk mengumpulkan uang demi memperluas pencarian. Hanya dalam beberapa hari, dana yang terkumpul mencapai hampir 50.000 dolar. Ratusan warga yang tinggal di daerah sekitar juga berbondong-bondong membantu mencari Sherry. Banyak orang bahkan berkumpul untuk berdoa dan melepaskan ribuan balon kuning dengan harapan Sherry akan segera pulang ke rumah. Namun, setelah hampir 3 minggu, semua upaya pencarian yang dilakukan oleh semua orang berakhir sia-sia, dan penyelidikan tampaknya menemui jalan buntu. Ketika Keith dan keluarganya sudah diambang keputusasaan, sebuah keajaiban terjadi. Pada pukul 4 pagi, tanggal 24 November 2016, 22 hari setelah Sherry menghilang, para pengendara di Jalan Tol Federal 5 di pinggiran kota Yolo melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan melambaikan tangan meminta pertolongan. Beberapa pengendara merasa khawatir dan segera menelepon polisi. Wanita itu tak lain adalah Sherry Papini. Polisi menemukan Sherry dalam kondisi kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Perutnya terikat rantai, tangannya terborgol. Ia benar-benar disorientasi dan tidak tahu di mana dia berada. Polisi segera membawa Sherry ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Ketika Keith tiba di rumah sakit, seorang polisi menghentikannya, meletakkan tangan di bahunya, dan memintanya untuk mempersiapkan diri sebelum bertemu istrinya. Meskipun sudah diperingatkan, Keith tak kuasa menahan emosi saat ia membuka tirai dan melihat kondisi istrinya yang menyedihkan. Sherry kurus kering, tampak compang-camping, seolah tak bernyawa. Hidungnya patah, rambut pirang indahnya dipotong pendek tidak beraturan. Kakinya penuh memar dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka akibat penyiksaan dan pemukulan yang panjang.
Yang lebih mengerikan lagi, para penculiknya telah membakar Marek di bahunya dengan setrika panas. Hati Keith hancur lebur. Ia hanya bisa menangis dan memeluk erat istrinya yang malang. Sherry bersaksi kepada polisi bahwa pagi itu, saat dia sedang jogging, dua wanita Latin bertopeng dengan SUV hitam mendekatinya, menodongkan pistol ke kepalanya, dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Mereka mengurungnya di sebuah ruangan gelap, merantainya ke tiang, dan secara teratur menyiksa serta memukulinya. Kedua wanita itu hanya memberinya makan sekali sehari, dan mereka selalu mengenakan topeng. Sherry mendengar mereka berbicara dalam bahasa Spanyol, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menjualnya kepada klien jaringan perdagangan manusia. Sherry mengatakan kedua wanita itu menahannya di atas meja dan membakar Marek di punggungnya sesuai permintaan klien tersebut. Ketika polisi bertanya mengapa mereka tiba-tiba membebaskannya, Sherry mengaku tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa suatu hari ia mendengar kedua wanita itu bertengkar hebat, lalu terdengar suara tembakan. Setelah itu, wanita muda itu menutupi kepalanya dengan karung hitam dan membawanya masuk ke mobil. Setelah berjam-jam berkendara, wanita itu melepaskan Sherry di dekat sebuah jalan tol. Sherry berusaha melepaskan penutup kepalanya dan berlari ke jalan untuk meminta pertolongan. Setelah sketsa wajah kedua wanita Latin tersebut dibuat berdasarkan deskripsi Sherry, polisi mengerahkan segala upaya penyelidikan untuk memburu kedua wanita ini. Namun, ada banyak kejanggalan dalam kasus Sherry. Pertama, merek yang dibakar di punggung Sherry tampaknya hanya karakter acak dan tidak terkait dengan organisasi perdagangan manusia manapun. Kedua, sangat jarang penculik tiba-tiba berubah pikiran dan melepaskan sandaran tanpa meminta tebusan. Ketiga, kesaksian Sherry semakin lama semakin tidak konsisten. Dia bercerita bahwa dia bergumul dengan wanita itu, membuatnya jatuh dan mengalami luka sayat besar di pergelangan kakinya. Namun saat diperiksa, polisi tidak menemukan bekas luka sayat tersebut. Keempat, Sherry tampaknya tidak aktif membantu polisi menangkap tersangka dan hanya ingin menghentikan penyelidikan karena ia sudah pulang dengan selamat. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin polisi menangkap wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun wanita itu adalah penculiknya, ia juga adalah penyelamat yang telah melepaskan Sherry kembali ke keluarganya. Namun, hal yang paling mencurigakan adalah sampel DNA yang ditemukan pada pakaian Sherry. Meskipun hasil DNA tidak cocok dengan database, hasil forensik menunjukkan bahwa itu adalah sampel DNA seorang pria. Padahal, Sherry bersikeras bahwa hanya ada 2 wanita yang terlibat dalam penculikannya. Polisi mulai curiga dan menyelidiki latar belakang Sherry. Antara tahun 2000 hingga 2003, ayahnya telah 2 kali menelepon polisi terkait putrinya. Pertama, ia menuduh Sherry mencuri barang-barang di rumah. Dan yang kedua, ia menelepon polisi karena Sherry telah memalsukan tanda tangannya dan menarik uang dari rekening tanpa izin. Kerabat Sherry juga menceritakan bahwa pernah suatu kali Sherry bertengkar dengan ibunya dan ia sengaja melukai tangannya sendiri lalu mengatakan kepada semua orang bahwa ibunya yang melukainya. Sherry juga pernah menikah dengan seorang perwira militer bernama David pada tahun 2006 dan ia menuntut cerai saat David sedang bertugas di Jepang.
Ketika diwawancarai, David dan mantan pacar Sherry lainnya sepakat bahwa Sherry adalah orang yang suka mencari perhatian dan berbohong tanpa berkedip. Maret 2022, setelah 5 tahun penyelidikan yang melelahkan, sebuah keajaiban tak terduga terjadi. Sampel DNA yang diambil dari pakaian Sherry, yang selama ini menjadi misteri, tiba-tiba menghasilkan kecocokan. Berkat perkembangan pesat situs web silsilah, hasil DNA di pakaian Sherry cocok dengan seorang pria. Pria ini memiliki 2 putra, dan salah satunya adalah mantan pacar Sherry bernama James. Polisi segera melacak James di Costa Mesa. Awalnya, James berpura-pura tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia hanya mendengar kasus penculikan itu dari televisi. Namun, setelah 1 jam interogasi yang intens, polisi berhasil membuatnya membeberkan kebenaran pahit itu. James menceritakan bahwa Sherry telah memberitahunya suaminya adalah pria yang kejam, sering memukulinya. Dia sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari rumah. Sherry memohon James untuk menyelamatkannya dan membiarkannya bersembunyi di rumahnya untuk sementara waktu. James, yang merasa iba dengan nasib Sherry, setuju untuk membantunya melarikan diri. Sherry kemudian menginstruksikan James untuk menyewa mobil dan meninggalkan ponselnya di rumah saat menjemputnya. James menurutinya. Dia berkendara lebih dari 9 jam, dan pada dini hari tanggal 24 November 2016, James menurunkannya di daerah sepi dekat jalan raya. Sebuah kisah yang sungguh tak terduga. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, polisi memanggil Sherry dan Keith ke kantor untuk diwawancarai. Meskipun mereka sudah mengetahui kebohongan Sherry, polisi dengan manusiawi bertanya apakah Sherry ingin Keith meninggalkan ruang interogasi. Sherry, yang sama sekali tidak menyangka bahwa polisi sudah menemukan kebenaran, masih terus berakting, mengatakan bahwa dia ingin suaminya tetap di sana karena Keith memberinya perasaan aman. Tentu saja Keith ingin tetap tinggal untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Polisi kemudian menunjukkan kepada mereka foto-foto meja di rumah James yang Sherry gambarkan sebagai tempat dia dianiaya. Polisi juga menunjukkan padanya foto-foto lain di rumah James dan bertanya apakah dia merasa familiar dengan tempat itu. Sherry mulai gemetar ketakutan, namun dia masih bersikeras menyangkal, mengatakan bahwa sudah lama berlalu dan dia tidak ingat dengan jelas. Polisi kemudian memberitahunya bahwa mereka telah menginterogasi James dan dia telah mengakui segalanya. Keith terperanjat kaget, dunianya runtuh seketika saat mengetahui kebenaran pahit itu. Dengan cepat ia menarik kursinya menjauh dari Sherry. Sementara itu, Sherry masih keras kepala, tidak mau mengakui kesalahannya. Betapa dininnya hati wanita ini. Maret 2022, Sherry akhirnya dibebaskan setelah membayar jaminan $120.000 AS. Dia harus menghadapi persidangan atas tuduhan penipuan dan berbohong kepada pihak berwenang. Pada bulan September 2022, Sherry dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan denda $400 AS, setara sekitar 4,8 miliar rupiah. Setelah wajah aslinya terbongkar, Keith mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Sebuah akhir yang menyakitkan bagi keluarga yang tak bersalah ini. Banyak spekulasi beredar mengenai motif yang mendorong Sherry untuk memalsukan kehilangannya. Ada yang berpendapat bahwa dia haus akan ketenaran dan perhatian.
Yang lain menduga dia ingin mendapatkan uang dari dana amal untuk melunasi utangnya. Ada juga yang percaya bahwa Sherry selalu diam-diam berbicara dengan pria lain di belakang suaminya, sehingga dia memalsukan penculikan agar Keith lebih memperhatikannya, lebih mencintainya, dan tidak meninggalkannya ketika ia mengetahui perselingkuhannya. Apapun alasannya, jelas bahwa kondisi kejiwaan Sherry tidak normal. Dia adalah sejenis sosiopat yang selalu berbohong dan berpura-pura lemah, menangis untuk mendapatkan simpati dan memanipulasi orang lain. Semua orang merasa iba kepada sang suami yang malang. Dia dengan tulus mencintai dan peduli pada istrinya. Keith harus hidup dalam siksaan, kekhawatiran, dan kehancuran batin. Sementara itu, sang istri hidup tenang di rumah mantan kekasihnya dan membuat semua orang berpikir bahwa Keith adalah suami yang kejam dan tidak berperasaan. Hingga detik terakhir, Keith masih percaya dan mendukung istrinya. Sungguh tak terbayangkan betapa terkejut dan merasa dikhianatinya dia ketika polisi mengungkapkan kebenaran. Publik juga sangat geram dan bersimpati pada orang-orang yang benar-benar hilang dan keluarga mereka. Jumlah uang dan upaya yang dikerahkan polisi untuk mencari Sherry seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang benar-benar diculik pada waktu itu. Hukuman yang diterima Sherry jelas terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan gila dan egoisnya. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita banyak hal tentang sisi gelap manusia. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat dan membuka mata, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami sangat menghargai setiap dukungan Anda. Dan jangan ragu untuk berbagi pemikiran, teori, atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya dari Dongeng Pengantar Tidur.